saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa harapan saya, semua saudara sehat dan setiap masalah ujian yang datang kepadamu hari-hari ini, Roh Kudus memberi kekuatan kepadamu untuk engkau melewatinya, mengatasinya, dan engkau menang di dalam setiap masalah yang ada, sehingga engkau jadi berkat dan kesaksian di sekitarmu, di keluargamu, di lingkunganmu, saudara. Haleluya. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa di surga, terima kasih buat hal yang Kau beri. Kami mau belajar kembali mengenal firman-Mu. Tuntun kami untuk mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, suatu waktu Yesus mengadakan pengajaran di atas Bukit Zaitun, yang dihadiri oleh para murid dan tentu saja orang-orang Yahudi di zamannya yang berkerumun mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dinyatakan dalam Matius pasal 5, Tuhan mengatakan supaya setiap orang yang mendengarkan saat itu mempunyai nilai keagamaan, tidak boleh kalah dengan nilai keagamaan ahli Taurat dan ahli Farisi. Mengapa? Karena dengan demikian, kalau kalah, bisa saja tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kita baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, saudara. Ini firman bukan saja untuk orang-orang Yahudi dan para murid dalam zaman yang mendengarkan. Ini firman juga berlaku dari generasi ke generasi sampai generasi kita hari ini. Tetap firman Tuhan tidaklah berbohong. Dikatakan kita tidak boleh kalah, tidak boleh tidak benar. Jika nilai keagamaanmu, dikatakan, tidak lebih benar daripada nilai keagamaan ahli Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, engkau tidak layak mendapatkan kerajaan surga. Berat, saudara. Kok bisa? Katanya Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat. Ya, kita baca ya. Kita baca dulu ya. Matius pasal 5 ayat 17. Tuhan berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Orang Yahudi, maksud saya ahli Taurat, orang Farisi melakukan semua hukum Taurat. Dan Tuhan berkata, jika nilai keagamaanmu tidak lebih benar daripada nilai keagamaan ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak layak mendapat kerajaan surga. Nah, bahaya. Hukum Taurat itu berat, saudara. Ya, tapi kan Tuhan sudah menggenapinya. Ya, Tuhan menggenapi firman, menggenapi hukum Taurat, tetapi Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat. Ingat, dalam zamannya Yesus lahir dari keturunan Yahudi, dilahirkan dari keluarga Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Dia mengikuti semua hukum Taurat. Yesus melakukannya bersih, menggenapi dan melakukan seluruh hukum Taurat. Dia tidak membuang, dia tidak meniadakan hukum Taurat, saudara, tapi dia menggenapi. Apa yang Yesus genapi? Yang Yesus genapi adalah, jadi ingat, hukum Taurat itu dibagi dengan beberapa item. Salah satunya yaitu hukum moral, hukum sipil, dan hukum liturgi, hukum upacara. Yang Yesus genapi adalah hukum liturgi. Setelah Yesus disalibkan, artinya Yesus mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa dan sebagai anak domba yang disembelih, maka seketika hukum Taurat yang dalam bentuk liturgi tidak ada lagi. Dalam arti kata begini, saudara,
Maksud saya hukum Taurat yang liturgi adalah upacara-upacara yang biasa diadakan oleh orang-orang Yahudi pada zamannya sesuai dengan hukum Taurat, bahwa setiap tahun 3 kali paling tidak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel harus menghadap Tuhan ke Yerusalem, memohon meminta pengampunan dosa, mengorbankan ada pakai lembu, domba, kambing, merpati sesuai dengan ukuran dan kemampuan keuangan mereka. Ini dia yang Yesus genapi, saudara. Dengan kematian Yesus mereka tidak perlu lagi potong domba, potong kambing, potong lembu, potong merpati untuk meminta pengampunan dosa. Tidak usah lagi. Dengan percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak domba yang telah disembelih, maka orang-orang Yahudi dan segenap umat manusia tidak perlu lagi membawa korban-korban domba ke bait suci. Amin, saudara. Bawa korban-korban lembu, korban-korban sapi, korban-korban apapun tidak usah lagi. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dosa diampuni. Haleluya. Red, dahsyat. Jadi ada hukum ini yang digenapi. Bagaimana hukum moral? Hukum moral sampai berlaku sampai hari ini, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Hormati orang tuamu, kuduskan hari Sabat, itu hukum moral dan terus berlangsung sampai hari ini, sampai Yesus datang kedua kali. Hukum ini tidak boleh ditiadakan, satu iota pun tidak boleh ditiadakan. Haleluya. Maka Tuhan berkata kepada para pendengarnya di Bukit Zaitun, jika nilai keagamaanmu tidak lebih benar daripada nilai keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak layak menerima kerajaan sorga. Demikian juga untuk kita, saudara, hari ini. Engkau tidak bisa bermain-main dalam dosa. Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena itu kuduslah kamu, karena itu sempurnalah hidupmu seperti Bapa yang di surga ada sempurna. Kita baca saja, saudara. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sangat berat, saudara. Jelas. Surga itu enak, yes. Tapi jalannya harus ada perjuangan. Menyangkal diri, bayar harga, pikul salib setiap hari. Lukas pasal 9 ayat 23, Tuhan berkata, jika engkau mau mengikut aku, pikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari dan mengikut aku. Tinggalkan segala keakuan, siap daging, siap disayat-sayat, siap untuk tidak dihargai. Yesus di satu bukti ketika memikul salib, dia tidak dihargai, dia dihina, disiksa. Tapi dia melewatinya, dia mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, jika nilai keagamaanmu tidak lebih hebat daripada orang Farisi, ahli Taurat, engkau tidak layak. Bagaimana nilai keagamaan mereka? Kau bisa baca, saudara. Ahli Taurat, berdoa puasa, ahli Taurat, orang Farisi, mereka berdoa, mereka memberi. Apapun mereka lakukan untuk melakukan firman, saudara. Semua full. Kalaupun Tuhan menyoroti mereka, Tuhan suka menyerang mereka karena mereka munafik. Mereka ngomong, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka menghafal, tapi mereka tidak melakukannya. Yang Tuhan mau kita melakukan firman, saudara. Haleluya. Takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan adalah sesuatu yang melanggar norma-norma kehidupan, yang tidak sesuai dengan firman, yang tidak sesuai dengan hati Tuhan, itulah kejahatan. Tidak usah perlu diajar lagi, saudara. Saudara tahu sampah itu bau. Jangan usah engkau dekati. Amin. Jauhi semua kejahatan. Apa itu? Semua. Jangan kau bahasa benar. Tidak ada sesuatu pun yang benar dalam dunia ini. Takutlah akan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa untuk semua saudara hari ini, biar firman hari ini memerdekakan kita, bahwa hidup kita harus sesuai dengan tuntunan Tuhan. Orang Yahudi, saudara, mereka mengadakan doa kepada Tuhan 3 kali 1 hari, menghadap Tuhan di Yerusalem. Ingat kisah Daniel? Ketika Daniel dibuang jauh
di tanah Babel. Di sana dia tetap berdoa menghadap Tuhan ke Yerusalem 3 kali sehari. Sampai hari ini orang Yahudi berdoa 3 kali sehari, jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Bagaimana kita anak-anak Tuhan? Kalau doa cuma 1 kali yang sudah bangga, maaf. Engkau tidak, nilai keagamaanmu berbeda jauh dengan nilai keagamaan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. 1 hari 3 kali mereka berdoa. Paling tidak kita sama dengan mereka. 1 hari 3 kali berdoa. Tidak perlu 5 kali seperti tetangga kita. Mereka hebat luar biasa, saudara. Mereka 5 kali mereka berdoa menghadap Tuhannya. Lah kita 1 kali aja. Susahnya minta ampun. Bangun tidur aja sudah pergi. Langsung mandi segala macam, kerja. Lupa dengan Tuhan. Kalau makan cuma makan, doanya sebentar saja, mengucap syukur. Kadang-kadang tidak doa, langsung makan saja. Tidur langsung tidur saja. Bagaimana mau masuk kajian Allah? Sorry saudara, sorry ya. Maaf. Nilai keagamaanmu harus jangan paling tidak sama dengan nilai keagamaan. Nilai keagamaan ya. Maksudnya itu hal-hal yang mereka lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Israel pada waktu itu. Hal yang sama kita harus lakukan hari ini. Paling tidak minimal 3 kali kita berdoa. Atau waktumu saudara. Pagi, siang, sore, malam, kasar. Tapi engkau menghadap Tuhan. Haleluya. Hatimu melekat kepada Tuhan. Boleh kerja, boleh. Siapa yang bilang kau tidak boleh kerja? Tapi ingat, ketika engkau kerja, hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Berikan waktu kepada Tuhan. Bukan sisa waktu. Berikan waktu. 24 jam itu bagi 10 satu hari bila perlu. 2,4 jam bagi 3 waktu. Pagi, siang jam istirahat, malam waktu mau tidur, bagi sudah. Dekatkan diri kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Itu bawa sedikit. Hanya doa saja tuh harus sama. Doa saja loh. Belum yang lain. Mau masuk surga? Enggak gampang saudara. Tidak gampang. Wah enak, Tuhanku yang nanti masuk surga. Aku percaya Yesus masuk surga kok. Gila banget saudara. Hidup saudara berdosa, masuk dalam kubangan dosa. Berjudi masih berjudi. Berzina masih berzina. Mabuk masih mabuk. Masuk surga. Maaf bos. Tunggu dulu. Ya. Surga kita tidak murahan, surga kita mahal. Sorry banget. Tuhan katakan, maka itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Ayo berjuang. Murid Yesus berjuang. Kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan menerima upahnya. Melakukan firman. Haleluya saudara. Tuhan memberkati saudara. Biarlah hari ini kita dicerahkan pikiran kita. Cerah. Supaya kita mengerti bahwa hidup kita benar-benar harus berkenan di hati Tuhan. Sehingga kita bersama-sama. Suatu waktu ketika Tuhan datang, kita diangkat ke surga yang mulia. Kita tidak ketinggalan, tidak masuk dalam masa kesusahan yang besar. Pengen kan saudara? Ingat. 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 tinggalkan. 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tinggalkan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bahwa firman yang datang kepada kami hari ini, kami diingatkan bahwa nilai keagamaan kami harus kami perbaiki mulai hari ini. Karena darah Yesus yang tadi kau banggakan bukan darah yang murah-murahan, tapi darah yang kudus. Supaya kami tidak mau bermain-main dalam dosa lagi Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, bantu kami, bantu anak-anakmu yang hari ini masih berjibaku dengan kubangan dosa. Tolong Roh Kudus, ingatkan, tegur mereka bila perlu, hajar supaya mereka bertobat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kasih anak-anakmu, sayangi anak-anakmu, cintai anak-anakmu. Beri kesempatan demi kesempatan hari demi hari. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, haleluya. Berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara seimanku hari ini Tuhan yang sedang sakit. Sembuhkan dalam nama Yesus oleh bilu-bilumu Tuhan.
Bagi yang mempunyai masalah, fokus bantu mereka melampaui masalah mereka. Bebaskan mereka jika mereka pemenang iman. Di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Jika firman ini jadi berkat bagi saudara, saudara bisa bagikan kepada saudaramu, keluargamu, saudara-saudara seimanmu, untuk mereka kuat di dalam iman dan terus berjuang menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati.